Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana aksi 100 hari kerja Bupati Aceh Tenggara. Nah saudara, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fahri SEMM dan Dr. Heri Al-Hilal sebagai wakilnya berhasil meraih kepercayaan lebih dari 70.000 suara rakyat dalam pilkada kemarin. Diusung oleh koalisi partai besar, mereka membawa misi strategis mencakup peningkatan pelayanan publik, penguatan sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Juga berkomitmen terhadap kesejahteraan aparatur desa, pengembangan kepemudaan dan olahraga, serta penguatan syariat Islam di Aceh Tenggara. Nah saudara, dalam 100 hari kerja ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menghasilkan dampak nyata dan cepat dalam waktu singkat. Biasanya dalam 3 bulan pertama masa kepemimpinan atau pelaksanaan program. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan komitmen, membangun kepercayaan publik, dan memberikan hasil yang konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat atau kepentingan pemangku. Baik saudara, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Muhammad Salim Fahri. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Kompas TV Aceh. Dan Bapak, bagaimana kira-kira untuk program 100 hari kerja ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bercerita 100 hari. Ya. Sampai hari ini kita baru 53 hari. Belum sampai 100 hari? Belum sampai, ya, target 100 baru pertengahan jalan. Jadinya kita sesuaikan dengan visi dan misi kita. Boleh, Pak. Dalam 53 hari ini, di antara visi dan misi tersebut, sebab membuktikan visi dan misi kan tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Jabatan kita bersama Wakil Bupati menurut Undang-Undang 5 tahun. Cuman trennya sekarang 100 hari itu apa? Dalam 100 hari ini setelah kami dilantik oleh Bapak Gubernur, pada tanggal 16 Februari kami langsung dikukuhkan lagi di istana tanggal 20. Lanjut ke retreat di Magelang selama seminggu. Artinya 53 hari kerja baru berkisar 30 hari lebih. Namun dalam 3 hari kepemimpinan kami di Kabupaten Aceh Tenggara sudah ada yang kami perbuat. Contohnya masalah syariat Islam. Pada Ramadan ke-18 kalau tidak saya salah, kami mengeluarkan sebuah instruksi Bupati agar seluruh camat dan kepala desa untuk melaksanakan takbir keliling. Yang mungkin ini sudah lama tidak terlaksana. Artinya pada masa-masa yang lalu juga sebelum kepemimpinan kami ada. Cuman tidak kelihatan gejahnya. Insya Allah pada instruksi Bupati tersebut dipatuhi oleh stakeholder, baik camat dan kepala desa. Begitu meriahnya pelaksanaan takbir keliling yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Kita mendapat respon yang positif dari masyarakat. Selanjutnya, setelah Lebaran, kita sudah juga mensosialisasikan Aceh Tenggara perang terhadap narkoba. Karena itu salah satu visi dan misi kami. Perang terhadap narkoba kita mulai dari pemerintahan, dari ASN, baik mulai dari Bupati, Wakil Bupati sampai ke Kepala Desa dan masyarakat. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik nanti, peredaran narkoba di Aceh Tenggara, penyakit masyarakat di Aceh Tenggara, tidak pun tuntas 100% akan kita buktikan nanti berkat dukungan seluruh ASN, seluruh OPD yang ada di Aceh Tenggara, baik itu dari Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan seluruh unsur, baik ulama, tokoh pemuda, seluruh tokoh yang ada
dalam beberapa acara kami selalu mengingatkan kepada masyarakat perang terhadap narkoba untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Oke, baik Bapak. Berkaitan dengan hal tersebut, ini sangat tertarik ya, sangat menarik untuk dibahas. Apalagi kemarin baru saja kita melalui bulan suci Ramadan, kemudian juga Bapak itu merupakan momen yang sangat tepat untuk bisa merealisasikan visi misi yang ke-11, yaitu penguatan pelaksanaan syariat Islam. Nah, selain dari penguatan syariat Islam, terus juga berkaitan dengan pemberantasan narkoba, kira-kira apakah ada dari sektor lain Bapak yang nantinya akan terus direalisasikan visi misinya Bapak? Ya, terutama di sektor pertanian. Pertanian. Aceh Tenggara hampir 85% mata pencarian masyarakatnya di bidang pertanian. Makanya tadi sebelum ke Kompas, kami melaksanakan apel gabungan, kembali kita minta kepada terutama melalui Sekda untuk membentuk suatu tim pengawasan harga pupuk di Kabupaten Aceh Tenggara, dalam tanda kutip harga pupuk bersubsidi, dan membuat tim pengawasan harga gabah yang insya Allah dalam 1 bulan ke depan Aceh Tenggara juga akan panen raya gabah, salah satu penghasil beras termasuk Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa kami fokus ini sektor bidang pertanian? Dengan menstabilkan harga pupuk. Dalam hal ini pupuk bersubsidi. Insya Allah sekarang Aceh Tenggara kalau masalah kesediaan pupuk sudah cukup. Cuman saya harus jujur, harga pupuk subsidi di Aceh Tenggara masih berkisar 150.000 per sak. Sementara harga head dari pemerintah 112.500 per saknya. Nanti dengan kerjasama, mungkin dengan diskusi dalam forum Forkopimda dan di instansi yang terkait, doakan insya Allah saya akan menekan harga pupuk subsidi yang diedarkan baik distributor, baik kios-kios yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, agar petani-petani kita nih bisa terbantu memiliki ketersediaan pupuk subsidi dengan harga subsidi. Baik Bapak, selain daripada itu, apa rencana konkret lainnya untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Aceh Tenggara, supaya nantinya agar mampu menjadi sumber PAD yang signifikan? Baik, Aceh Tenggara kalau berbicara masalah sektor pariwisata, ada kebanggaan kita. Kabupaten Aceh Tenggara terkenal dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser malah bukan di Indonesia saja yang sudah terkenal, di mancanegara. Dengan ada event-event arung jeram. Namun sangat disayangkan tidak adanya perhatian pemerintah. Oke, baik Bapak, nanti akan kita jawab lebih dalam lagi mengenai perhatian pemerintah dalam sektor pariwisata yang ada di Aceh Tenggara. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Tentu kita akan membahas terkait dengan pariwisata dan juga perhatian pemerintah terhadap perkembangan pariwisata yang ada di Aceh Tenggara. Silakan Bapak. Baik Mbak, berbicara masalah pariwisata di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara adalah bahagian dari Provinsi Aceh. Provinsi Aceh adalah bahagian Republik Indonesia. Potensi pariwisata di Aceh Tenggara, kalau saya kira sebagai Bupati Aceh Tenggara sangat-sangat menjanjikan.
Namun pengelolaan para wisata di Aceh Tenggara belum ada apa-apanya. Baik itu termasuk perhatian pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Aceh. Saya kira Aceh Tenggara ada terkenal dengan sebuah sebutan Taman Nasional Gunung Leuser. Kalau Taman Nasional Gunung Leuser ini kita manfaatkan di sektor pariwisata, di sana ada namanya pusatnya di Ketambi. Ini sudah kita buktikan dalam ajang PON yang lalu. Arung jeram, pertandingan arung jeram tingkat PON dilaksanakan di daerah pariwisata yaitu Ketambi, Kabupaten Aceh Tenggara. Namun, apa dikata, potensi yang besar, perhatian dari pemerintah sangat kurang. Saya yakin kalau perhatian pemerintah ada pada sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengandalkan Ketambi yang disebut sebagai surganya dunia Taman Nasional Gunung Leuser. Tentu luar biasa sekali. Dan juga Bapak, berkaitan dengan perhatian masyarakat, tentu tidak jauh dari yang namanya infrastruktur. Kira-kira infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat, sebagian besar masyarakat yang ada di Aceh Tenggara ini Bapak, apa program prioritas untuk dapat bisa mengembangkan hal tersebut Bapak? Saya kira berbicara infrastruktur dari segi pariwisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, apalagi Mbak, dengan suasana seperti ini. Jangankan kabupaten dan provinsi, negara juga dalam keadaan kurang baik. Artinya kondisi keuangan negara Republik Indonesia saat ini. Cuman kalau bisa saya bercerita pada acara ini, Aceh Tenggara tersebut mempunyai hutan yang bagus. Itulah yang namanya Taman Nasional Gunung Leuser dan hutan lindung. Dari 4.000 sekian kilometer, 16% cuman yang bisa dikuasai oleh masyarakat. 16% tersebut disitulah perkantoran, rumah sakit, segala-galanya. Tempat berusaha pertanian. 84% sampai 86% yang tidak boleh dijamah. Artinya kami masyarakat Aceh Tenggara tersebut disuruh menjaga hutan. Insya Allah hutan kita jaga, kita komitmen apa yang diperintahkan oleh pemerintah, baik pusat dan provinsi. Namun sekarang kan lagi tren Mbak, dana karbon. Tidak terbayang saya sebagai Bupati Aceh Tenggara yang baru notabene 53 hari. Andaikan ada dana karbon tersebut, ada kompensasi baik dari dunia, baik dari pemerintah pusat, baik dari pemerintah Aceh, membangun sektor pariwisata di Aceh Tenggara, saya kira tidaklah sulit. Namun, mau apa dikata, hutannya kita jaga, kompensasi dana karbonnya, sepengetahuan saya sampai saat ini hanya 0. Kadang-kadang masyarakat datang kepada Bupati sebagai pimpinan daerah. Bapak tidak kasih kami berusaha di sana, apalagi menebang hutan. Cuman apa yang dirasakan oleh masyarakat? Apa yang diberikan oleh dunia luar? Yang katanya Taman Nasional Gunung Leuser tersebut adalah paru-paru dunia. Kita bersepakat menjaga hutan, hutan kita lestarikan, masyarakatnya jangan lapar. Harapan saya sebagai Bupati Aceh Tenggara, mohon kiranya kepada pemerintah pusat, baik itu Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi Bapak Gubernur, dinas yang terkait, saya kira kita sepakat menjaga hutan, cuman berilah kompensasi yang terbaik untuk rakyat dan masyarakat Aceh Tenggara, agar hutan ini tetap kita lestarikan dan tetap kita jaga. Jadi saudara, ini merupakan diskusi yang sangat menarik karena kita berkaitan juga dengan dana karbon yang ini juga adalah harapan dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat sekiranya hal ini bisa langsung direalisasikan dan juga dicarikan solusi yang tepat. Nah, selain daripada itu Bapak, bagaimana Bapak akan memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas terutama di daerah-daerah terpencil yang ada di Aceh Tenggara? Baik, dalam kepemimpinan kami, kesehatan juga kita prioritaskan. Sekarang kita sudah diskusikan kepada OPD yang terkait, dalam artinya Dinas Kesehatan, agar puskesmas di daerah terpencil harus punya dokter. Harus di setiap puskesmas punya dokter. Sekarang syukur alhamdulillah pemerintah Aceh Tenggara di 19 puskesmas sudah mempunyai namanya Pusling, mobil keliling itu. Dengan ada hari itu dana dari DOKA dan APBN, agar kita tidak mau lagi masyarakat yang ada sakit, yang membutuhkan pertolongan, tidak ada pelayanan dari pemerintah. Salah satunya dalam program visi dan misi kita juga, insya Allah setiap puskesmas harus ada dokter, minimal dokter umum. Berarti sekiranya hal ini menjadi fokus utama dalam bidang kesehatan untuk masyarakat yang ada di Aceh Tenggara. Lalu bagaimana Bapak terkait dengan pendekatan yang akan digunakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan agar semua rakyat yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara itu mampu bersaing di tingkat provinsi nantinya? Betul, berbicara masalah pendidikan, sehebat apapun negara, daerah, tanpa pendidikan yang baik, saya kira mustahil cepat untuk maju. Makanya kita genjot Dinas Pendidikan untuk khusus bagi daerah-daerah terpencil. Okay. Ada perhatian pemerintah untuk mengalokasikan dana khusus. Oke Bapak, berkaitan dengan dana khusus, hal ini nanti akan kita ulik lebih tajam lagi setelah yang satu ini. Tetap di Sapa Aceh. Terima kasih saudara, kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita tetap akan membahas berkaitan dengan alokasi dana pendidikan yang ada di Aceh Tenggara. Silakan Bapak. Ya baik Mbak Mutia, pertama berbicara masalah dunia pendidikan. Pendidikan tersebut di atas segala-galanya. Kembali saya katakan, sehebat apapun masyarakatnya, tanpa pendidikan saya kira sebuah daerah itu tidak akan maju. Khusus masalah dana pendidikan, saya kira sesuai dengan undang-undang, kita akan patuh terhadap undang-undang. Dari alokasi dana kabupaten tersebut, 20% kan tersebar di Dinas Pendidikan khususnya. Itu adalah merupakan sudah kewajiban pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dan saya kira di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana Bapak kira-kira berkaitan dengan perkembangan pendidikan yang ada di Aceh Tenggara? Apa strategi yang sedang dirancang dan nantinya akan direalisasikan berkaitan dengan pendidikan yang ada di Aceh Tenggara? Baik, pertama ketika kami setelah dilantik 3 hari kami masuk kerja, yang paling pertama kami berdiskusi mengumpulkan seluruh kepala-kepala sekolah, baik di tingkat SD, baik di tingkat SMP. Tujuan kami apa? Agar kepala-kepala sekolah yang notabenanya adalah guru, jangan disebut guru tersebut hanya pahlawan tanpa tanda jasa.
kami berusaha untuk mendekatkan diri sebagai pimpinan baru terhadap kepala-kepala sekolah tersebut agar hubungan antara pimpinan daerah dan kepala sekolah tersebut bisa terjalin dengan bagus. Maka kami jelaskan apa program kita khusus di bidang pendidikan. Kita sangat berharap melalui corong-corong kita kepala sekolah tersebut bisa nanti menjelaskan, mensosialisasikan antar sesama guru dan antara guru dengan murid. Mudah-mudahan apa program sesuai dengan visi dan misi kami sebagai bupati, wakil bupati terpilih bisa menyambung. Itu tahap awal. Lalu kami berharap kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru untuk mendukung program tersebut. Nampaknya ketika ada hal-hal seperti tersebut, pertemuan seperti tersebut, Bapak Ibu Guru itu merasa bangga dan senang. Seorang pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Tentunya memiliki pendidikan yang berkualitas itu adalah dambaan semua orang dan juga di setiap masa kepemimpinan yang ada di berbagai daerah. Nah, berbicara terkait dengan pendidikan, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak. Kira-kira apa rencana konkret Bapak terkait dengan penanggulangan bencana yang ada di Aceh Tenggara? Mengingat bahwasanya secara geografis bahwasanya Aceh Tenggara itu sangat besar potensi bencananya. Kira-kira bagaimana Bapak? Ya, kita berharap masalah bencana ini merupakan salah satu fokus kerja kami. Sebab sampai hari ini, kalau berharap kepada anggaran kabupaten, sudah saya pastikan sangat-sangat minim dan sangat-sangat tidak memadai. Karena potensi kita tadi, daerah yang pegunungan, yang katanya Taman Nasional Gunung Leuser, rentan terhadap bencana. Makanya kami selalu berharap kepada Bapak Gubernur dan pemerintah pusat agar ada pengalokasian dana tertentu untuk mengantisipasi seperti kami dan kawan-kawan kami daerah kabupaten lainnya yang memang benar-benar rawan bencana, khususnya bencana banjir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar pemerintah Bapak Gubernur Aceh ketika melantik kami sudah menjanjikan salah satunya untuk mengantisipasi masalah rawan bencana banjir ini. Baik Bapak, selain dari itu apakah ada nama program khususnya yang sudah terbentuk karena berkaitan dengan visi misi Bapak, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup dan juga pengelolaan SDA. Apakah memang ada rancangan khusus untuk bisa menjamin keselamatan masyarakat yang ada di Aceh Tenggara dari potensi bencana tersebut, Bapak? Saya kira rencana kita sungguh-sungguh sangat banyak. Cuman kita juga tidak terlampau berangan-angan di luar kemampuan keuangan daerah kita. Saya cuman hanya berpikir apa yang dapat saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya, dan harus berani, harus bijak, harus cepat dan tanggap untuk artinya membangun Kabupaten Aceh Tenggara. Terkhusus lagi ketika ada banjir, katakanlah ada jembatan yang putus. Seorang pemimpin itu harus cepat, tanggap, berani dan tepat mengambil sebuah kebijakan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Oke, baik Bapak. Berkaitan dengan hal itu, kira-kira bagaimana harapan Bapak untuk di masa kepemimpinan selama 5 tahun ke depan Bapak di Aceh Tenggara? Saya selalu katakan, saya dengan Wakil Bupati hasil demokrasi sudah menjadikan kami sebagai Bupati Wakil Bupati dengan perolehan suara lebih kurang 70.000 lebih. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh rakyat dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara ini akan kami pertanggungjawabkan kepada rakyat dan masyarakat Aceh Tenggara khususnya, dan kami akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya, harapan kami semua kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara khususnya, kemampuan kami berdua, Bupati Wakil Bupati sebagai manusia adalah manusia yang tidak sempurna. Maka dari itu kami berharap
seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh Tenggara, baik tokoh ulama, pendeta, tokoh pemuda, rekan-rekan pers, termasuk Kompas TV Aceh. Doakan kami sehat-sehat, mudah-mudahan kami akan menerima sumbangsaran pemikiran yang baik untuk membangun Aceh Tenggara sesuai dengan tagline kami, perbaikan Aceh Tenggara dalam kepemimpinan kami. Baik saudara, nah itu dia kita sudah mendengarkan bahwasanya harapan dan juga visi misi dari Bupati Aceh Tenggara selama 5 tahun ke depan. Tentunya ini bukanlah hanya tanggung jawab dari Bupati sendiri, namun juga seluruh stakeholder pemerintah maupun masyarakat. Semoga kita doakan Aceh Tenggara lebih baik lagi ke depannya. Nah saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.